Selamat datang di video sosialisasi calon ketua IASPEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam. Ya, teman-teman, seperti yang teman-teman dapat saksikan, untuk video kali ini saya akan mewawancarai salah satu calon ketua IASPEM. Kali ini calonnya adalah Bro Andi. Apa kabar, Bro? Baik. Ya, Bro Andi ini yang akan mencalonkan jadi ketua IASPEM dengan nomor peserta nomor 2 ya? 2. Ya. Saat ini sebelum nanti Bro Andi membawakan visi misinya, jadi saya ingin memberitahukan bahwa nanti Bro Andi akan berbicara untuk mengutarakan strategi visinya jika beliau terpilih sebagai ketua IASPEM. Lalu selanjutnya nanti Bro Andi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, ya, ada 4 pertanyaan. Lalu nanti ada pertanyaan 2 dari saya, dari pribadi saya. Lalu terakhir Bro Andi akan membuat closing statement, gitu ya, sebelum video ini kita tutup. Jadi saya akan berusaha untuk objektif karena pertanyaannya sama, waktunya sama, dan tempatnya pun sama gitu ya. Mudah-mudahan bisa objektif. Oke, tanpa lama-lama lagi, sebelum Bro Andi menyebutkan atau memaparkan visi dan misinya, saya ingin membacakan ya sekilas tentang CV-nya Bro Andi ini. Oke, Bro Andi ini lulusan mesin konstruksi tahun 1992. Lebih senior nih berarti ini. Pendidikan terakhir D3 Akademi Pariwisata Tridaya tahun 1996. Saat ini beliau terlibat pertama sebagai sekretaris Komite Dewas Perumda Paljaya. Lalu kedua project leader di CIKS Production CIKS ya. Lalu yang ketiga sebagai pemret idtimes.com gitu ya, Bro ya. Lalu Bro Andi ini ternyata banyak juga terlibat di organisasi, artinya cocok nih kalau jadi ketua IASPEM ya. Jadi saat ini beliau sebagai Direktur Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia KPMI. Lalu beliau juga sebagai Ketua Umum Pemuda Lira. Lira itu apa, Bro? Lira. Lumbung Informasi Rakyat. Oh, Lumbung Informasi Rakyat. Oke, lalu selanjutnya sebagai Ketua Forum Alumni Sispala Jakarta, FASTA. Dan terakhir sebagai aktivis Jakarta Inisiatif. Jadi ternyata Bro Andi ini adalah orang yang suka berorganisasi ya. Jadi harusnya cocok lah kalau jadi ketua IASPEM. Amin. Ya, untuk selanjutnya silakan Bro Andi memaparkan visi dan misinya. Waktunya 5 menit ya. Lebih dikit nggak apa-apa sih. Monggo silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andi Wijaya, biasa dipanggil Aji Rimbawan. Saya lulusan mesin konstruksi tahun 1992. Jadi saya lulusan alumni tahun 92. Nah, saya diminta oleh keluarga besar alumni TPEPA untuk maju sebagai calon ketua umum IASPEM. Lebih dititik beratkan, saya ingin ya menata kembali, kalau saya terpilih, saya ingin menata kembali organisasi IASPEM menjadi organisasi yang mampu menyatukan seluruh potensi alumni, terus mampu mengkoordinasi menjadi jalinan silaturahmi guyup gitu, terus bisa menjadi wadah
berhimpun seluruh alumni STM Pembangunan SMK Negeri 26 yang memang sesuai sama tujuan berdirinya IASPEM sebagai wadah berhimpun seluruh alumni STM Pembangunan. Terus misi saya itu pertama ya tadi itu menata kembali ya alumni. Saya membayangkan bahwa IASPEM ini kan organisasi yang kelimpahan dari seluruh alumni, seluruh lulusan dari STM Pembangunan. Siapapun ketika dia lulus dari STM Pembangunan secara otomatis menjadi anggota IASPEM. Itu prinsipnya ya, prinsip. Karena IASPEM ini kan lembaga paguyuban ya, lembaga paguyuban seluruh alumni. Dan sebetulnya kalau bicara paguyuban ya karakternya itu karakter guyub, karakter menyatukan seluruh potensi dalam konteks kekeluargaan, dalam konteks jalinan silaturahmi. Itu. Jadi kalau bicara bagaimana menyatukan itu kan harus kita punya sebuah tata kelola yang apik ya, tersistem gitu. Jadi bagaimana kita berpikir menyatukan dari angkatan pertama, mungkin lulusan tahun pertama itu 75 ya. 70-an. 70-an ya. Sampai hari ini gitu. Nah, untuk menyatukan itu harus dibangun sebuah tata kelola yang bisa merajut semuanya itu. Makanya bayangan saya itu kalau bicara merajut berarti ada dua kriteria gitu. Pertama anggota biasa yang katakanlah semua lulusan STM Pembangunan SMK 26 menjadi anggota IASPEM itu. Terus anggota aktif ini memang harus kita bentuk gitu. Bentuknya seperti apa? Kita bisa ada semacam member on board gitu atau perwakilan. Jadi perwakilan angkatan pertama, perwakilan angkatan kedua, perwakilan ketiga, perwakilan keempat, terus perwakilan itu. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu saja melalui sebuah upaya-upaya penetrasi ke angkatan-angkatan. Katakanlah ketika angkatan pertama itu siapa, kita dapat namanya gitu kan, dia kita gali gitu di angkatan dia siapa aja, dan memang tidak harus 100% kita mampu mengelola itu, tapi paling tidak di setiap angkatan tuh ada gitu. Begitu juga angkatan kedua, ketiga, keempat. Nah, ini kita asumsikan ini anggota aktif kita nih. Menjadi kepanjangan tangan kita bagaimana merajut alumni itu gitu. Nah, itu tata kelola. Nanti sistemnya seperti apa kita bangun. Saya berpikirnya sih sederhana. Artinya dia masuk dalam sebuah komite perwakilan, misalnya komite perwakilan di setiap angkatan. Dan itu fungsinya akan banyak. Dia menjadi penghubung, menjadi katalisator di setiap angkatan dia, menjadi sumber informasi di angkatan dia, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu nanti sistemnya seperti itu. Nah, itu yang saya sebut menata kembali organisasi. Terus yang kedua juga menurut saya soal iuran misalnya, soal iuran, bagaimana membiayai organisasi. Suka dan gak suka, itu iuran itu pasti harus. Cuma bagaimana cara mengelolanya, itu banyak hal gitu. Jadi kadang-kadang ada alumni yang diminta untuk iuran, dia membayar, tapi dia tidak merasakan manfaatnya gitu. Nah, itu biasanya terkendala sama anggota yang biasa. Anggota biasa ketika diminta iuran, dia melakukan pembayar iuran tiap bulan gitu, tapi dia tidak merasakan apa sih yang gue dapet nih, apa sih manfaatnya buat gue gitu kan gitu. Dan menurut saya itu hal yang wajar juga, karena juga bergabung di IASPEM itu juga jatuhnya kerelaan, sukarela, karena nggak ada kepentingan juga gitu kan gitu. Nah, misalnya iuran, nah itu kan bisa kita melakukan kreativitas yang kita lakukan. Misalnya kita
ada paketan gitu, misalnya paketan A 180.000 dapatnya kaos, topi, kartu anggota, stiker dan lain-lain, misal aja ya, misal. Nah, paling tidak ketika dia membayar iuran, benefit dia itu dia akan pakai tuh kaos, dia akan munculkan di sosial media dia, nih kebanggaan dia sebagai alumni, dan itu terviralkan, tersosialisasi keluar, dan bisa ketertarikan alumni-alumni lain untuk bergabung gitu misalnya, karena ada yang benefit didapat. Itu contoh misalnya soal iuran. Nah, visi misi saya yang kedua itu soal bagaimana IASPEM bisa menjembatani alumni, siswa maupun sekolah terhadap dunia kerja, terhadap dunia bisnis dan lain-lain. Itu misalnya contoh, tapi saya nggak sepakat bahwa bisnis itu ada di dalam IASPEM, bisnis itu ada di luar IASPEM, tapi bermitra dengan IASPEM. Itu yang lebih, karena kalau kita bicara bermitra, itu kan akan secara otomatis akan transparan. Ketika kita melakukan MOU, melakukan kerjasama, itu akan transparan, dilihat sampai seluruh pengurus, dan ada trust di situ. Tapi kalau bisnis itu ada di dalam, nah itu bisa terlihat lah banyak organisasi yang gagal, yang bermasalah ketika di dalam organisasinya ada bisnis yang dinikmati oleh segelintir orang. Nah itu, saya sepakat bahwa IASPEM berbisnis, tapi jatuhnya mitra. Kita bermitra dengan siapapun, alumni kah atau apakah gitu. Nah, misalnya contoh gini. Sorry Bu, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oh, berarti yang ketiga bersama sekolah ya, bersama sekolah kita melakukan peningkatan kapasitas siswa dan lain-lain dengan kerjasama dengan pihak ketiga dalam konteks bisa bisnis, bisa dukungan gitu. Terus yang selanjutnya menjadi organisasi yang seperti tadi yang saya bilang, modern, transparan, dan mempunyai nilai manfaat gitu. Nah, yang paling penting itu, karena ini organisasi paguyuban, itu kita melakukan sebuah program-program yang bisa menyatukan semuanya gitu. Homecoming Day itu bagusnya luar biasa. Saya luar biasa bagi saya itu Homecoming Day. Menurut saya kalau itu dilakukan tiap tahun dan terus menerus, itu akan sendirinya akan menarik gitu seluruh alumni untuk selalu hadir, untuk selalu berkumpul, untuk selalu ini gitu. Ada wadahnya, adanya ininya untuk melakukan jalinan silaturahmi. Homecoming itu top tuh, bagus. Dan itu harus dilanjutkan. Gitu. Dan di Tepepa sudah lakukan itu. Kita ada kegiatan namanya Kampung Tepepa, tiap tahun kita bikin. Dari alumninya cuma sekitar 90-an sampai hari ini menjadi 203. Ya sudah mendekati 100% ya sebetulnya. Kalau dari alumni Tepepa untuk menyatukan sebuah udah hampir 100%. Dan itu saya melakukan itu dan berhasil di Tepepa. Mudah-mudahan di IASPEM juga akan sama gitu. Oke. Siap Bro Andi. Keren sekali visi misinya. Itulah teman-teman visi misi Bro Andi ketika nanti beliau terpilih ya jadi ketua IASPEM. Nah, pemaparan visi misi sudah selesai. Kita masuk ke topik berikutnya yaitu pertanyaan dari netizen. Ada 4 nih, Bro Andi. Bro Andi, sorry. Pertanyaan dari netizen. Jadi yang pertama, ada yang bertanya di FB ini si Bang Dedi ini. Nomor 1 ya. Apakah kamu merasa pantas sebagai ketua IASPEM? Sebutkan alasannya. 1 menit, 1 pertanyaan. Oke. Kalau merasa pantas, saya dalam di sebuah organisasi saya melakukan langkah-langkah yang terukur dan saya yakin saya bisa. Jadi kalau IASPEM, saya memberikan contoh, saya di keluarga besar Forum Alumni Tepepa. Saya melakukan bagaimana menyatukan keluarga besar alumni Tepepa
kita membuat sebuah organisasi namanya Forum Alumni TPEPA. Dan saya berterima kasih sama adik-adik saya yang mencari saya untuk bergabung di alumni TPEPA. Dan di situ kenapa saya pantas, saya pernah melakukan di Forum Alumni TPEPA dan alhamdulillah berhasil. Dari keanggotaan TPEPA yang cuma sekitar 90 orang, sekitar 60%, yang sampai hari ini mendekati 100%. Dengan pola-pola yang dari awal tadi saya perangkatan itu. Jadi di Forum Alumni TPEPA itu dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir itu kita ada perwakilan-perwakilan yang menjadi jembatan penghubung jalinan silaturahmi seluruh porsi alumni TPEPA. Dan kita ada program tahunan yang fungsinya mengguyupkan, menyatukan, menjalin silaturahmi. Namanya Kampung TPEPA dan itu udah berjalan bertahun-tahun. Mungkin besok ini kita Kampung TPEPA yang ke-6. Yang ke-6. Dan itu alhamdulillah dari tahun ke tahun selalu bertambah, selalu ada inovasi-inovasi yang kita jalankan di situ. Seperti kita ada kemungkinan kita akan mencoba untuk membuat bumi perkemahan gitu, campsite yang dikelola oleh TPEPA. Kita akan membuat film dan lain-lain. Itu kenapa itu bisa terjadi? Karena itu kita berkumpul, kita mendiskusikan sesuatu yang pada akhirnya kita akan mencari potensi-potensi dan tentu saja bermanfaat buat sesama alumni. Oke, sip banget jawabannya, Bro Andi. Pertanyaan kedua nih ya, masih dari netizen. Bagaimana strategi meningkatkan pembayaran iuran anggota dan donasi? Nah, lagi-lagi, ini kembalinya ke situ lagi tuh. Yeah. Dari konteks saya menata kelola organisasinya, saya punya sebuah program dan langkah gitu ya. Jadi saya sebutnya tuh komite perwakilan. Kenapa komite perwakilan angkatan atau komite perwakilan angkatan jurusan. Nah, di komite itu kenapa namanya komite? Karena orangnya bisa saja berganti-ganti gitu. Karena kita juga tahu soal umur kah, soal kesibukan kah, soal dan lain-lain gitu. Nah, itu komite. Dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir itu menjadi penghubung kita. Nah, kalau dikaitkan soal apapun ya, misalnya termasuk soal iuran. Nah, ini angkatan-angkatan ini menjadi penghubung kita gitu. Penghubung kita, dia yang menjadi kolektornya misalnya. Oke, gue bertanggung jawab deh di angkatan gue untuk mengkolek iuran dari sesama angkatan gue gitu. Nah, itu lebih dimudahkan karena pasti dikenal gitu. Jadi bagaimana mungkin angkatan 2017 minta iuran sama angkatan 80-an gitu kan. Nah, tapi kalau sesama angkatan 80-an misalnya atau sesama angkatan atau sesama jurusan yang mengkolek itu kan lebih mudah. Nah, itu satu. Yang kedua ada kreativitas, ada benefit yang kita tawarkan gitu. Misalnya kita ada paket A misalnya 180.000 yang didapat kaos, kartu anggota, terus apalagi gitu misalnya stiker. Terus ada lagi 200.000 dapat kaos, topi dan lain-lain. Apalagi terus ada lagi, oh gue mau jaket dong misalnya gitu-gitu. Nah gitu, nah itu bisa menjadi sebuah strategi bagaimana membayar iuran. Dan walaupun yang dapat iuran itu kita dapatnya sedikit. Dari 180 dapatnya ini kita cuma dapat 40.000, 50.000 misalnya. Ya nggak apa-apa. Artinya si alumni ini merasa, oh benefit gue ini. Kan kebanggaan juga bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua ya prospek bisnis misalnya kawan kita tuh pernah ada kawan kita pernah dia testimoni ke saya itu dia perusahaannya dia kerjasama dengan sebuah SMK di Subang misalnya. Di SMK di Subang itu SMK itu yang membuat katakanlah hal-hal yang kecil kayak merchandise apa dibuat oleh SMK itu. Nah, kita sumber daya luar biasa di SMK 26. Jadi bisa misalnya kita sebagai mencari mencari perusahaan yang membutuhkan apa. Nah, itu kita sampaikan, kita rajutkan ke sekolah gitu. Okay. Nah, di situ benefit-benefitnya tentu saja ada hitung-hitungannya entah itu buat sekolah, buat perusahaan tentu saja sebagai pemberi pemberi order dan kita sebagai penghubung antara dengan sekolah misalnya seperti itu. Oke.
Terus banyak lah, seperti yang lain-lain banyak lah. Dan kita juga bisa membantu, bukan hanya sekedar bisnis saja. Kita membantu misalnya kaos misalnya. Ada teman kita, alumni kita yang punya perusahaan konveksi, kaos, bordir dan lain-lain. Nah, kita bisa berdayakan mereka gitu. Nah, satu lagi misalnya nih Jumat berkah tuh kan. Itu bagus banget tuh, luar biasa. Saya juga itu harus diteruskan juga. Tapi angka lebih bagusnya lagi itu dilakukan misalnya ada alumni kita yang punya rumah makan misalnya. Punya rumah makan. Nah, kita order ke dia tuh. Kita order ke dia. Pasti dia ada misi sosial juga gitu. Misalnya dia yang satu paket 20.000, yang biasa 20.000 dia bikinnya 10.000 karena ada misi sosial dia juga gitu. Nah, itu nanti kita sebarin di mana-mana gitu. Oke, good. Banyak lah. Iya, ini lebih dari 1 menit nih jawabannya. Oke, terus pertanyaan ketiga ya. Jadi baru 2, yang ketiga ini juga dari netizen masih. Bila program Bro Andi di 3 bulan pertama tidak berhasil mencapai target, apakah rela mundur sebagai ketua? Monggo, 1 menit. Lucu aja sih, ini kan lembaga paguyuban, bukan lembaga kepentingan, bukan lembaga nirlaba. Jadi jangan ditarget seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nih, saya membuat program menata kembali organisasi yang saya sebutkan tadi, bicara komite perwakilan itu prosesnya nggak sebentar. Contohnya di forum alumni Tepepa, itu prosesnya sampai 1,5 tahun itu untuk ngumpulin, mencari jejaringnya, rumahnya di mana, gitu-gitu, sampai dapat dia kerjanya di mana, kontak personnya, berhasil ngumpulin itu di Tepepa tuh sampai 1,5 tahun itu. Artinya program ini program besar banget dan insya Allah kalau ini berhasil itu akan memudahkan kepengurusan periode berikutnya karena sudah ada database, sudah ada sistem yang dibangun misalnya. Ya bisa aja kalau teman-teman yang ahli IT kan akan membuat aplikasinya misalkan untuk kalau kita buat web misalnya, webnya itu database seluruh alumninya itu ada lengkap dengan fotonya, terus figur-figur alumni yang berhasil juga kita munculkan di web itu. Nah, itu tools aja sih, tapi konsepnya ya menata kembali organisasi seperti itu. Oke. Itu. Jadi sekali lagi nih, jangan ditarget seperti itu. Ini bukan partai politik, bukan lembaga kepentingan, apalagi bukan lembaga nirlaba yang dipaksa untuk menghasilkan sesuatu gitu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, masih dari netizen, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik antar anggota atau organisasi antar anggota? Konflik organisasi itu kan yang saya pahami pertama soal berbeda pendapat ya, berbeda pandangan. Itu insya Allah yang seperti itu bisa lah diselesaikan. Saya punya kemampuan itulah. Tapi kalau misal konflik itu soal pendapatan, nah itu makanya IASPEM bisnis itu tidak di dalam IASPEM, bisnis itu harus di luar gitu. Karena biasanya nanti konflik-konflik itu dari situ tuh. Tapi kalau kita punya rasa ingin mengembangkan organisasi, kita punya rasa ingin bagaimana menyatukan seluruh alumni berikut potensinya, niat baik itu yang lebih kita kedepankan, saya yakin bahwa konflik itu tidak terasa lah. Kalaupun ada ya lebih pada hal-hal yang sifatnya personal, bukan sebuah konflik organisasi, tapi konflik personal. Di organisasi seperti itu. Cuma yang bahaya itu memang soal hal-hal yang berbau finansial, berbau uang, itu memang yang makanya sensitif. Iya, sebisa mungkin bahwa IASPEM ini terbuka, transparan, berapa pendapatan yang didapat, iuran yang dapat itu terbuka semua. Siapapun datanya ada. Kadang-kadang orang kebanggaan tuh. Dia udah bayar iuran, dia udah nyumbang donasi, nama dia ada gitu, tertulis di situ, gitu. Dan itu kalau transparan, modern, dikemas dengan keterbukaan, dengan keguyuban, dengan silaturahmi, dengan kekeluargaan, potensi-potensi konflik itu akan redam lah. Oke, terima kasih Bro Andi atas jawabannya. Itu tadi 4 pertanyaan dari netizen ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari saya pribadi ini.
Ada dua. Ini pertanyaan sama dengan kandidat yang lain. Ada dua, Bro Andi. Yang pertama, mohon jawabannya singkat aja ya. Jadi yang pertama, kapan terakhir kali Bro Andi bayar iuran IASPEM? Nah, gini, memang pernah ya. Saya ingat banget ya. Memang pernah ada sosialisasi soal itu di Kampung Tepepa ya, Kampung Tepepa pertama. Tapi mekanismenya seperti apa gitu, saya nggak paham juga, nggak tahu juga gitu. Jadi iuran itu harusnya dibuat sebuah sistemnya gitu, sistem ada alarmnya gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, oh ini kan cuma kesadaran aja. Bagi saya kesadaran itu cuma sholat. Yang lainnya itu harus ada pengingatan gitu, ada alarm gitu. Kayak saya nih, saya di Tepepa itu saya sampai nelpon satu-satu tuh. Alumni saya telepon, ini sini belum nih, saya telepon. Terus saya bercanda supaya ini saya sampaikan sama mereka. Akhirnya keluarlah gitu. Hal-hal kayak gitu ya sebetulnya lakukan aja. Jadi iuran itu harus ada sistemnya, harus ada alarmnya, pengingatnya. Saya pernah disosialisasiin, tapi setelah itu kan saya juga nggak tahu itu bagaimana cara bayarnya, caranya gimana, gitu. Kan ada di sosial media gitu kan nggak setiap hari saya melihat. Ataupun kalau ngelihat juga kadang kita mau niat bayar, terus akhirnya lupa gitu dengan kesibukan. Jadi sistemnya lah, kalau iuran itu sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua agak sulit pertanyaan ini. Jika nih ya, jika Bro Andi tidak ikut sebagai calon ketua, jadi pilihannya cuma ada dua nih, antara Tri sama Supriyanto. Bro Andi akan pilih yang mana? Harus milih, nggak boleh nggak milih. Jadi kalau bicara kapasitas, ya tentu saja jadi gini, kalau saya menilai itu kan dia pertama dia kapasitas, terus latar belakang, terus bicara pernah kenal, pernah dekat, pernah komunikasi gitu. Dan saya lebih banyak sama Tri. Dan Tri juga yang mencalonkan saya sebetulnya, mengingatkan saya, Bang, nanti kalau bisa Bang maju ya, termasuk Tri itu. Tapi tiba-tiba Tri maju, saya nggak ngerti. Ya, jadi teman-teman itu tadi jawaban-jawaban dari Bro Andi terkait pertanyaan baik dari netizen maupun dari saya pribadi ya. Nah, ini terakhir Bro Andi nih, jadi closing dari calon ketua IASPEM, waktunya 3 menit. Closing statement. Ya, artinya IASPEM ini adalah organisasi paguyuban yang tujuannya bagaimana menyatukan sebagai wadah keluarga besar STM Pembangunan SKMK 26 untuk bergabung, untuk menjalin silaturahmi, keguyupan, kekeluargaan. Tapi tentu saja dari keguyupan, kekeluargaan, silaturahmi itu tentu saja ada nilai-nilai manfaat yang bisa kita petik dari situ. Salah satunya misalnya dari sesama kita, bisa menolong sesama kita juga, dari kita untuk kita, dan tentu saja buat kemaslahatan kita gitu. Berikut juga karena kita dinaungi di sekolah SMK 26, STM Pembangunan, juga ada nilai manfaatnya yang juga kita berikan dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Begitu juga dengan siswa yang masih sekolah. Banyak alumni-alumni yang sudah mendapati posisi-posisi bagus di dunia industri maupun pemerintahan, bisa kita manfaatkan juga buat adik-adik kita gitu. Terus yang kedua, bahwa IASPEM ini kan lagi-lagi organisasi paguyuban, seyogianya database anggota ya, database alumni dari angkatan 0 sampai angkatan hari ini terdatabase, tersimpan lah seperti itu, dengan potensi-potensi yang ada gitu. Updating tiap tahun kita lakukan misalnya,
dengan pola-pola sistem yang kita bangun. Artinya si alumni ketika dia pindah kerja, misalnya kan dia kalau dia ini dia akan menyampaikan bahwa dia sudah pindah di sini gitu-gitu. Nah, di database itu updating itu selalu terus dilakukan gitu. Oke, pas 3 menit. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi tadi Bro Andi sudah menyampaikan visi dan misinya, juga beliau sudah menjawab ya beberapa pertanyaan dari teman-teman atau netizen. Jika nanti teman-teman masih ada pertanyaan atau klarifikasi ke Bro Andi, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah. Nanti Bro Andi atau timnya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih teman-teman. Untuk Bro Andi, saya doakan semoga Bro Andi nanti kepilih jadi ketua IASPEM ya. Amin. Dan IASPEM jadi tetap maju gitu ya. Selamat ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh.